ngapunten Gus. Ini kami ataupun saya kan masih awam gitu Gus. Itu pernah mendengar gini. Kuncinya kan hanya mengingat Allah gitu Gus. Lah, kalau pernah dengar itu gini. Aku nggak sholat wis, sementing aku eling dateng Gusti Allah. Lek ngoten niku pripun Gus? Kan kata sing ngoten niku Gus. Halah lapo sih sholat, lapo sih ngoten niku. Sementing aku eling nang Gusti Allah lah cukup sih. Nah, ngoten pendapatnya jenengan pripun Gus? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih syariat itu? Syariah adalah sebuah sistem atau ilmu untuk membenahi diri kita secara jasmani, supaya jasmani ini meninggalkan larangan dan bisa menjalankan perintah. Jasmani itu syariat, ilmunya itu ilmunya. Contoh sholat, siapapun sebelum sholat harus tahu dulu ilmunya tentang bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani. Orang Indonesia berhubung kiblatnya ada di barat Mekah, wajib menghadap ke barat. Sehingga saya mulai ujung timur sampai ujung barat Indonesia, mohon maaf, mohon maaf, nggak pernah saya melihat ada masjid imamane ada di timur. Kabeh kok ya ono kulon. Saya kembali, saya ke Lombok, saya lihat, loh ngapain dia wong-wong nek gawe musala masjid kok imamane ono kulon. Lah ini ilmu yang Rasulullah sampaikan sehingga diteruskan oleh tabi'in. Iki sarengat. Apa itu thariqah? Jalan. Mana jalan kita untuk bisa sampai makrifat, ketemu Allah itu makrifat? Mana thariqah kita? Mohon maaf, saya tidak bicara tentang thariqah yang ada di luar yang disebut thariqatul mu'tabarah, modern. Saya tak berbicara thariqah dari sudut pandang hakikat. Nama sholat ikut thariqah, nama ya. Nama kerja itu thariqah, nama rokokan sing durung iso nrimo mohon untuk dingen dhisik. Ibu masak, nama masak itu thariqah. Mengapa saya sebut thariqah? Jalan. Itulah fasilitas yang Allah berikan terhadap kita, tergantung kita itu kita gunakan jalan itu untuk bertemu Allah apa bertemu selain Allah. Manusia di dunia ini rupanya dua tujuannya itu. Pertama, mingkol bin zahidin, dibuka di dalam kitab hikam. Yang kedua, hati manusia itu kelompoknya mingkol bin rohibin, tujuannya bertemu selain Allah. Cara kula kerja, apa tujuanmu? Oleh duit, bayaran, kayak ngingoni anak bojo. Cari kita uang. Berarti kita tidak bisa menjadikan thariqah ini sebagai fasilitas yang diberikan Allah untuk bertemu Allah. Boro-boro Pak kita ngomong masalah kerja, masalah rokokan, masalah masak, sholat sudah jelas-jelas Allah berikan kesempatan ini, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa dan tidak mau mempergunakan bertemu Allah. Apa sebab? Nah, ini nek dilalar tutuk subuh keturutan nembean.
tapi tak ringkes mawon iku mengke kula ringkes. Kembali ke thariqah. Ing mungguh Kanjeng Nabi ku thariqahnya itu mung ana macam loro. Thariqatani muttasilatani billah. Dua jalan yang Rasulullah lakukan untuk bertemu, muktabaratun muttasilatun lillahi maring Allah. Ada dua, apa? Ibadatul mahdoh dan ghairul mahdoh. Ibadah murni dan tidak murni. Sing murni contoh sholat, zakat, poso, haji lan sak piturute maca Quran dan apapun iku murni. Rasulullah jadikan itu sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah. Yang tidak murni dahar, ngunjuk, makarya, kerja, apapun jenengan, itu Rasulullah jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Itulah Pak yang disebut thariqatun muktabaratun, sing sambung nang Gusti Allah. Kita sebagai umatnya Bapak, mohon maaf, sudah dikasih thariqah khusus yang tergabung di dalam, mohon maaf, wadah namanya Jatman Indonesia ini, ya dah, yang terkenal thariqatun muktabaratun. Iku adalah thariqah yang sanatnya muttasil terhadap Rasulullah. Jarang yang bisa melakukan, menjadikan itu bisa bertemu Allah ketika khususiyah atau suluk tidak bisa. Apa sebab? Ini yang harus kita buka. Nyuwun sewu Pak, kebanyakan yang sudah masuk dalam thariqah khusus wau lho nggih, muktabarah wau wis tua-tua, umur iku wis mingglik niku berarti wis nyedeki pati. Berapa tahun kita ada di thariqah khusus tadi, mohon maaf, di setiap saat kita ikut khususiyah, tawajuh, tapi mengapa kok belum kebuka alam makrifat datang Allah pertemuan? Iku apa sebabnya? Loh niki le yang harus dibahas di tengah-tengah saudara saya thariqah, di dalam thariqah masing-masing dengan para mursyidnya, mestinya harus dibahas Pak. Itu mestinya loh. Kita setiap saat dan waktu itu khususiyah Pak, miturut bacaan thariqah masing-masing, tapi mengapa belum bisa mencapai kewusulan suluk kita? Apa sebab? Itu harus dicari. Kalau sudah ketemu, apa sebab? Solusinya bagaimana lah? Ini tanggung jawab para mursyid lho Pak ya, mboten eco-eco mursyid niku anggit sampean ya napa. Abot Pak tanggung jawab mursyid. Mursyid itu disebut mursyid sang petunjuk jalan menuju dan bertemu Allah. Abot mpun mursyid iku dikongkon nyambut gawe, mpun kersane ben bimbing sampean kalih kula tok. Kalau memang betul-betul muktabaratun muttasilatun lillah, otomatis thariqah iku gak ada tujuan untuk politik. Tidak ada. Aslinya thariqah iku tujuan kumpulan itu untuk unsur politik, supaya digungno wong, supaya diwastani wong pengikuti ribuan, nggak boleh. Supaya wong-wong podo tunduk, nggak boleh Pak. Iku politik bulian jenengan nang Gusti Allah. Justru kalau kita ada tujuan seperti itu, berarti kita keluar dari kekhitoan thariqah yang muttasilatun. Keluar kita. Buktinya mana? Kita bangga dengan pengikut banyak, kita bangga dengan pujaan masyarakat. Itu berarti kita sudah keluar dari jalur. Apalagi Pak ada dijadikan wadah untuk
nyuwun maaf loh, sebagai alat politik datang umarok niki luwih parah maneh nih. Bukan persoalannya tidak boleh, tapi ku melenceng, mohon maaf loh ya, mohon maaf melenceng. Silakan secara fisik ada manfaatnya di situ. Sing penting ati sampean ojo pisan-pisan ngajarno pengikut jenengan untuk keluar dari asli tujuan. Apa sih tujuannya kita berthariqah? Adalah pertama masuk di dalam takarrub terhadap Allah, kedua tazkiyatun nufus, ketiga adalah limardhatillah. Kita harus bersuci diri dari iman-iman yang ada di dada kita selain terhadap Allah, lewatnya khususiyah tadi ya, lewat dzikir tadi ya, lewat dzikir. Yang ketiga adalah limardhatillah, bertemu Allah. Tapi jikalau bertahun-tahun, kita bahkan puluhan tahun Pak nyun sewu, mengapa tidak lekas kunjung limardhatillah atau liqa'illah, bertemu Allah? Karena hati kita belum mengenal sejatine zikir. Kuncinya, sebabnya ada di situ. Bon. Kalau fasilitas ikut thariqah lah, hakikat itu apa? Hakikat itu adalah tujuan. Ilmu sing bimbing sampean tujuan mung siji, fa'budu hadas siratul mustaqim. Itu Pak yang kusebut ilmu tauhid, ilmu sing kanggo mengesakan terhadap Allah, ilmu untuk meniadakan perkara selain Allah di dada ini, selanjutnya untuk menetapkan, mengisbatkan hanya Allah di dalam hati jenengan. Nyun sewu, itulah hakikat akhirnya. Tujuan sampai sholat tidak mencari pahala, tidak mencari surga, karena pahala surga itu masih klebu minal mukawwanat, sebagian daripada yang disebut makhluk. Disebut makhluk karena pahala dan surga itu adalah ciptaane Gusti. Jadi hakikat itu adalah mendidik syariat dan thariqah sampean ku biar bener. Kedua, apa sih hakikat itu? Adalah satu ilmu untuk mendidik ruhaniyah khususnya, bukan jasmaniyah, ruhaniyah, supaya tujuannya berthariqah baik di dalam thariqah murni, ibadah murni atau tidak murni, dan betul-betul tujuannya hanya bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, maka itulah disebut ma'rifat. Umpama saya kasih tamsil atau contoh ibarat ngeten. Kita dari rumah tadi ada tujuan, itulah disebut hakikatnya, aslinya tujuannya apa? Ngaji. Oke. Syariatnya apa? Kendaraan kita apa? Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sandal, jalan kaki. Hakikatnya apa tujuan? Tujuannya ngaji. Otomatis ini akan sampai makrifat manakala jenengan tahu jalannya. Mana sih jalannya? Apa mau? Kapas baru. Kapas baru 3 RT 15. Jenengan akhirnya dibimbing Sherlock sing gak tahu. Lalu jenengan sudah tahu tempatnya, Jogja, Jogja saja. Lah sing gak ru tempatnya, nggih sik bingung Pak. Itu ibarat jenengan dereng ketemu Allah, dereng nanti. Sholat dereng nanti ketemu, sik bingung. Makanya ada namanya warid. Apa warid? Utusan Allah yang membimbing jenengan untuk sampai pada Allah. Nek cara kita warid adalah itu tadi apa namanya?
Google Map lah iku Sherlock ngene disasarno sian wonten warit sing jos ya warga mriki piyambak akhirnya wis mesti tekan nek wis tekan kene iki jenenge makrifat. Pertanyaannya di saat-saat jenengan sudah di sini namanya thariqah dalan sing sampean lewati sekarang kemana? Sepeda yang sampean pakai tadi kemana sekarang? Otomatis diparkir karena jenengan fokus ketemu di sini. Artinya Pak, ketika jenengan sholat min alamatil ma'rifat, pertama tandane ati sampean ketemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Pun sampean kecoki apa? Jenengan iki sudah tidak merasa ada. Jenengan kali kula niki sudah tidak merasa ada. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jikalau jenengan sudah tidak merasa ada, maka dalam hati sampean tidak merasa gerak iki gerak panjenengan. Justru kesaksian jenengan ini hanya mensaksikan hanya Allah, maksudnya ati sampean merasakan sing muncul sedaya perilaku iku wae Gusti pun resikune gendeng wis jadab majdub ati apa sih jadab itu? Ditarik Allah ketemu Allah. Siapa yang ditarik Allah ketemu Allah, maka semua persoalan dunia pasti dilalaikan oleh Allah. Karena sampean kali kula iki sudah menjadi kekasihnya. Mohon maaf nek wis kekasih ketemu iku Pak apa sing den lakoni wis ngono kuwi. Paling disayang tentu sang kekasih gitu Pak. Ya Allah Pak, kalau gendeng nang Allah iku jelek, apa tidak lebih jelek gendeng nang bojone wong? Jawab apa? Pilih ndi terserah. Ayo pilih ndi terserah sing jawab gitu. Nek cara kula sih semuanya nggak ada yang salah. Mengapa nggak ada yang salah? Saya tidak memandang dari sisi nafsu, saya memandang semua karena Allah. Tapi keduanya pasti ada konsekuensinya masing-masing. Ngoten lho Pak. Tapi tujuan satu-satunya sampean kali kula ning donya wa inna ilaihi, piye carane isok bali, besok isok bali, ya sekarang bali ya. Carane ya napa? Nyun sewu. Inilah Pak yang menyebabkan kita apa berpuluh tahun kita khususiyah belum juga kunjung datang alam musyahadah. Mboten alam mukasyafah. Nek alam mukasyafah itu alam masih bertemu makhluk. Yang kula bahas alam musyahadah, alam makrifat bertemu Allah. Karena di dalam hati kita pertama masih terkumpul takfirud dunia yang disebut syahwatud dunia. Kesenangan hati terhadap apa yang dibisikkan nafsu. Apa nafsu membisikkan inna nafsa la amaratum bisu, melalaikan Allah, ngajak lali nang Allah pun iku. Lewat mana nafsu ngajak lali datang Allah? Ati iki lewat ditukno syahwatud dunya. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwa minan nisa wal banin bla 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 bla. Urusan kesenangan kehidupan dunia wis iku kuncine. Sebab apa kita itu kok ya belum jebul-jebul. Carane bagaimana? Pun sederhana. Nek gelem belajar gendeng nang Gusti. Carane belajar gendeng ya apa? Buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Saya buka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila.
ati sampean kali kula baik siang maupun malam sibukno dengan hakikate zikir, hakikate eling. Kalau kita bahas masalah zikir Pak, sebetulnya memang ada 7 tahap, mulai dari zikir lesan ya, zikir nafas, zikir qalbi dan lain sebagainya, atau langsung sampai kula ringkes hanya ada 4 tahap zikir. Miturut syariate disebut zikir jahri, miturut torikoi disebut zikir siri, miturut hakikate disebut sirul asrar, miturut makrifati fana'u dzikri. Nyun sewu, ndi sing disebut dzikron kathiron, hakikate dzikir. Sebab mengapa sampean kudu curiga, mengapa ada fi'il amar di belakangnya itu ditambahi maf'ul mutlak. Lah niki cara wong iku saking pentingnya dibaleni maneh, sing balenan iku luwih meyakinkan. Contoh misalnya tak ceritakno, Pak ning ngene terminal mang temen ya, tak ceritakno sampean ono kejadian kecelakaan. Ya iya ta, temen lho ono lho, iku lho berarti faedah li taukid, faedah meyakinkan jenengan. Isoe bener keyakinan sampean berangkat nang terminal tonton oh iya berarti jenengan gak tembung jari. Ilmu yang apa aku sampaikan malam hari ini tembung jari. Buktikan kholwato, buktikan ya apa sih sejatine Allah itu sampean buktekno. Ya apa sih raosi ketika kita sholat khusyuk, buktikan sendiri. Nek mung jare nih Pak nggih nyun sewu ya bati-bati beke nyolong bebek sak telek ya. Nggih ngapunten Kang Kathah, jangan biasakan kita berpola pikir beke jari nih katanya harus kita buktikan ya. Jadi ketika saat antara syariat jadi satu dengan makrifat, itulah yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Keliru 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Mengapa kita sudah beriman kok disuruh masuk di dalam agama Islam dengan sempurna? Karena iman kita belum ihsan. Bentuknya kalau kita iman menjalankan perintah ninggalkan larang iku secara fisik. Roh sampean kali kula belum, makanya waktu sholat jenengan gak iso khusuk, persoalan di situ. Iso khusuk ruh sampean iku dasarana dengan ilmu hakikat. Dengan begitu sampean akan tahu tujuan. Kalau sudah tahu tujuan maka pasti akan bisa makrifat. Mengapa saya katakan pasti? Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Iku janji Allah, barang siapa di antara Anda ada keinginan untuk bertemu Allah, maka pasti Allah sudah berjanji dalam satu waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Bahkan ini sebagai teladan Rasulullah. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pundi wujude uswatun hasanah liman kana yarjullah, terhadap hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Orang itu Pak lebih banyak kepinginan ketemu dunia ini mewah, banyak kan, jarang sing pingin ketemu Allah. Cara jenengan kali kula pundi isinin dunia. Surga itu dunya, neraka itu dunya, ganjaran itu dunya. Maksudin dunya iku makhluk. Jelas hati sampean kepingin ganjarane kathah. Dilebokno surga ben sak firdaus iku lho cah makhluk. Coba kita buka dalam Al-Qur'an tentang sholat. Bagaimana sih sholat itu? Arahnya kemana? Buka contoh dari Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita, surat Al-An'am ayat 79. Di
Di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal Mengapa ditutup kalimat ini ada kalimat aku sudah tidak lagi golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena ini wajah tuat dia, karena sesungguhnya ruhku sudah kuhadapkan terhadap wajah Allah. Wis angel nek ngomong wajah Allah, nek wajah klason ya iki lho, ngoten lho. Wajah Allah ya dunya sak isine iki, Pak. Ayo ya iki le kurang cetha ya mbuh rek ya. Tapi kita sebagai umatnya kebanyakan madepe lilladzi fataras samawati wal ardo, isine langit isine bumi, alam muhadara alam mukasyafa. Ini sukalah hati kita terhadap karomah, bisa mlaku ndukuri banyu, bisa nyulap godhong tadi duit. Masya Allah. Belum Pak, iku belum sampai nang Allah, masih jauh kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dari pertanyaan tadi mulai syariat, thariqah, hakikat, itulah kesempurnaan dari satu Islam. Berarti kalau kita belum mencapai makrifat, jangan terlebih dahulu kita ngomong sudah Islami sempurna. Ketika kita sholat tidak pernah kodok bahkan cowong, jangan dulu kita mengatakan kita muslim sejati. Jangan dulu kita mengatakan Islamnya sudah sempurna. Nek syariati yo tapi roh kita masih menyembah, masih menghadap kepada selain Allah yang sebetulnya. Bukti nih, waktu sholat si iling garwa, ya garwa iku Tuhan sampean kali kula. Iling anak, ya anak itu Tuhan kita. Boleh kula niki emut Pak, ning Kediri kono pondok namine Ringin Agung. Teng mriku ada salah satu masayikh namanya itu Mbah Khozin. Kula niki dilokno sekitar tahun 90. Nek Gusti Allah ku niku kuwatah. Son, Gusti Allahmu iku akeh, tapi Gusti Allahku iku ahad. Gak bingung apa ini? Padahal ning Quran kabeh Allah iku ahad, kok ngomongi aku akeh. Ternyata apa maksudnya Pak? Ketika hatiku isine ana wong wedok, berarti iku Gusti Allahku. Ketika aku beriman sing ngetokno rasa legi dan kecut iku jeruk, berarti jeruk iku Gusti Allahku. Ternyata gitu. Lah terus Mbah, jalan keluarnya bisa ke ahad, lakukanlah proses ahadiyah. Nah niki Pak, suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Apa maksudnya? Kita harus berhakikat Pak, ilmu tauhid harus dididik pada diri kita supaya mengerti mana yang disebut khalik, mana yang disebut makhluk, mana yang menyembah dan mana yang disembah. Itu persis persoalannya, itu prosesnya tahu. Ketika saat itu barulah proses ahadiyah, yaitu rupane ilmu amal istiqomah jenengan kholwat, itu proses ahadiyah, proses tazkiyatun nufus, pembersihan diri dari perkara-perkara yang selain Allah yang sudah masuk di dalam hati yang kuimani tadi. Barulah itu nanti akan terciptalah makom muhadoroh, makom merasa Allah itu sudah dekat. Kalau sudah ini selesai, diselesaikan Allah pensucian ini, maka ditarik ke makom musyahadah. Nah niki makom pertemuan jenengan terhadap Allah. Pun nek isteng mriku ati sampean mesti gendeng nang Gusti Allah. Akal sampean gak elok gendeng, tapi sing gendeng iku hati. Ingat, siapa yang berjalan ke arah barat maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan.
Siapa yang hatinya selalu mendekat pada Allah, maka pasti semakin jauh hati ini dijauhkan Allah dari urusan dunia. Sekalipun jasad masih tiap saat dan waktu bekerja, rapopo. Mekaten demikian jawaban saya. Nggih, ada kaitannya dengan apa ngaji pada malam hari ini. 4 hal tadi ya ta. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau mukasyafah itu adalah satu alam di mana di situ ada beberapa alam, malakut, lahut, jabarut. Artinya ini alam yang masih kebuka urusan gaibnya makhluk, belum sampai menyentuh ke alam musyahadah, yaitu alam ahadiyah Allah. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, ini kami ataupun saya kan masih awam gitu Gus. Itu pernah mendengar gini, kuncinya kan hanya mengingat Allah gitu Gus. Lah, kalau pernah dengar itu gini, aku nggak sholat wis, sementing aku eling dateng Gusti Allah. Ngoten niku pripun Gus? Kan kata sing ngoten niku Gus. Alah lapo sih sholat, lapo sih ngoten niku. Sementing aku eling nang Gusti Allah lah cukup sih. Nah, ngoten pendapatnya jenengan pripun Gus? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya sholat dengan eling ala atau zikir? Apa artinya sholat? Macam-macam sing memaknani. As-sholatu ay ad-du'a. Dalam ad-du'a sampean artikan memohon atau menghadap, terserah. Nek cara kula mengartikan wis bener karo-karone. Ngoten. Doa njaluk monggo. Doa diartikan menghadap monggo. Tapi nek jenengan kali kula, nek jenengan tanglet, doa atau sholat secara hakikat itu bagaimana? Ya menghadap. Fa'buduh do madhepa sirahu ing Allah. Hadza utawi iki fa'buduh iku siratum mustaqim, disebut dalan sing lurus. Tinggal pertanyaannya, benarkah sholat secara lahir syariat itu kau jadikan sebagai penghadapanmu terhadap Allah? Niku nek cara kula bahas luwih penting niku. Harus ditanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kau jadikan sholat itu menghadap dan bertemu Allah? Kalau belum, ya ojo gampang nyalahno wong durung sholat. Ngoten nek cara kula lho ya, ngapunten. Sebab nek Kanjeng Nabi ngkei nyun sewu ya, ngkei pengajaran, ojo gampang ngevaluasi atine wong liya sadurunge ngevaluasi diri sendiri. Niku nek cara kula. Ngapunten Kang kathah. Dari pertanyaan sing penting eling walaupun gak sholat itu bagaimana Pak? Niku kinayah Pak. Berhubung kita nggak mengerti tentang apa sih mahua adzikru, mahua as-sholah, akhirnya kita memakai penterjemahan artinya ngene, sing dimaksud sholat itu jungkar-jungkir, ngoten toh? Kebanyakan itu, kebanyakan ngotan. Padahal bagaimana ing pandangan syariat as-sholah, bagaimana ing pandangan hakikat as-sholah? Buka di dalam surah Al-Baqarah 238. Jawabannya ada di situ. Hafidhu 'ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jangan harap Anda bisa sholat khusyuk tatkala Anda hanya menjaga sholat syariat saja. Mana sholat syariat ini? As-sholawah itu jamak, mufradnya adalah as-sholah. Makanya di situ ayatnya hafidu dong rekso silo kabeh as-sholawah ing piro-piro sholat.
ai al maktubah, itu artinya di situ, yaiku salat sing diwajibno secara fisik 5 waktu, maksudnya ayat itu. Tapi jangan berhenti di situ, terus no ayat iku ono wawu ataf, wawu sebagai penyambung memutasilkan antara sholawah dengan wassolatil wusta, pakai mufrad, pakai ahad. Sholat sing sejati disebut sholat wusta, tengah, iku sholatir ruh, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib. Sebab ngeten, wassolatil wusta niku kula buka tafsir mulai dari Jalalain, Munir, Mundir, Ibnu Katsir, ulama khilaf. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kalau dikatakan maghrib atau lah kembali lagi as-sholawah. Sebab dalam as-sholawah duhur, asar, maghrib, isya, so. Terus di situ tengah-tengah 5 iku ndi? Ngoten lho. Syariate ana sing mengatakan asar, 5 kan nek dijogok tengah-tengah kan sing 3. Ada yang mengatakan maghrib. Iki sarengate, Pak. Hakikate wusta iku tengah adalah ruh, tidak nganan, tidak ngiri. Artinya ini sama dengan maksud di dalam surah kalau yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan Anda hanya menyembah Allah dengan hati yang bersih. Nyun sewu, berarti ki salat hakikat. Salat hakikat. Inilah Pak yang ku maksud. Yang dimaksud salat ya tadi loh. Cara dohirin jenengan iki lapo-lapo, sing penting batine lah ngoten nggih. Terus kita harus tahu elingku yang bagaimana, dzikir yang bagaimana. Yang dimaksud dzikir di sini dalam Al-Ahzab 41, dzikron katsiron, ini sejatine dzikir dalam hatimu sudah tidak ada siapa-siapa termasuk dirimu, nggak ono. Berarti jenengan gendeng majedub. Memang wong majedub iku gak kewajiban lah. Pertanyaane yaiku hakikate dzikir itu gendeng. Lan jenengan gendeng apa ora? Gendeng itu bigari aklin, Mbak ya. Akal nggak sehat sudah. Memang bener luwih api eling walaupun gak iku maksudnya ngoten. Nek jenengan gendeng atine yo gak kewajiban salat. Sampai jane gampang Pak, pengen gendeng gua turwo. Ojo tangi. Enggak mati, iku namanya koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Loh, sampean tingali ning surat apapun tentang masalah sholat mesti memakai kalimah koma, enggak ada yang fa'ala, enggak ada. Nek ono wis ta nyun sewu sak njaluk sampean opo tak gemehni. Wis sampean goleki surat opo, ayat opo tentang bab sholat kalau memakai kalimah fa'ala, njaluk sak piro tak tuku. Setahu saya berapa puluh tahun ini, 50 tahun lebih ya, saya menggali 30 juz itu 114 surat, satu pun tidak menemukan justru yang ada semuanya koma. Makanya wakumu lillahi qanitin, gue akan isok sholat khusyuk manakala kau tidak hanya menjaga sholat secara fisik tapi juga ruhaniyah. Begitu niku menurut pandangan kula tadi atas pertanyaan jenengan eling sing gendeng tadi. Nek eling sing gendeng wis bener jenengan kali kula ya wis gak ketatapaan hukum. Niku namine majedub. Nggih. Ada
ada lagi? Sampun? Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, manakala apa materi ini kok ya ning ati ana sing sondok nyelekit ning ati sampean, estu kula secara pribadi nyuwun agungi pangapunten. Ingat, saya tidak punya maksud apa-apa, hanya satu hal, jenengan piye sadurunge bali nang Gusti Allah, ruhaniyah iki wis ketoto dalane nang Gusti. Cuman itu aja. Saya jauh-jauh dari Mojokerto ke Surabaya hanya mengambil satu pesan, ojo mati dhisik sebelum jenengan iki wis ketemu Gusti Allah. Cekak bingung roh engko. Barangkali juga dari lesan ucapan saya misuh tadi nggih, sing damput tadi lho ya. Barangkali menurut wong Surabaya kok ya saru, kalau atas nama pribadi Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Muga-muga ilmu apa sing sampun kita terima tadi menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.